industri anggrek yang mendominasi hampir industri anggrek itu ada di Jawa Barat. Kendalanya apa? Kendala? Masih terkendala dengan yang kita jual keluar, kita ekspor keluar itu bukan anggrek. Memang kalau supply selalu ada kan Bu? Kalau supply mah sebetulnya bisa digenjot Pak. Kalau supply, ketika ini bisa terbuka. Kebijakannya harus minum kopi supaya melek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pentas, selamat bergabung kembali. Saya Rudi Munandra Kusuma dalam acara Sapa Pentas. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ceromlah dari Kang Arif. Beliau adalah Ketua Pencinta Anggrek Indonesia di DPD Jawa Barat. Atur nuhun tersumbing di studio kami. Ini berbicara soal anggrek nih pada hari yang luar biasa ini, karena anggrek ini adalah spesies yang luar biasa ya untuk disimbolisasikan sebagai bunga yang termegah ya, untuk diberikan satu kelas yang memang tinggi menurut hemat saya. Walaupun saya bukan mengetahui banyak mengenai anggrek, tapi ketika orang mendengarkan anggrek, orchid, itu dunia itu sudah tahu tentang anggrek. Jadi saya ingin berdiskusi atau memberikan satu pengetahuan untuk para teman-teman di Pentas TV mengenai anggrek, karena tidak semua orang paham mengenai anggrek. Apalagi ada organisasinya sejak berdiri tahun berapa Bu tadi? Tahun 56. Tahun 56. 4 November 56. Didirikan di Kota Bandung. Didirikan di Kota Bandung. Yeah. Itu yang pionir. Pionir Pak. Di Indonesia itu. Iya. Wah, jadi cikal bakalnya itu memang dari Kota Bandung. Dari Bandung. Iya. Oke, jadi Bandung Kota Kembang itu memang betul-betul. Betul ya, sebetulnya pas ya. Pas ya. Oke. Ibu bisa cerita tentang sedikit organisasi yang Ibu pimpin? Ya, terima kasih Kang Rudi, kesempatan yang baik tentunya bisa bersama Pentas TV, kita bisa berbagi pengetahuan ya, pengetahuan. Jadi organisasi pencinta anggrek Indonesia ini berdiri tadi tanggal 4 November 1956, jadi sudah 69 tahun. Oh, udah jadi upami jalmi matos umurnya sudah cukup matang ya. Cukup setuju. Nah, sejak berdiri itu didirikan di Kota Bandung dan kemudian diambil ke pusat untuk dijadikan DPP Pak. DPP perhimpunan. Jadi dulu awal dibentuknya adalah Perhimpunan Anggrek Indonesia. Kemudian dibentuk DPD sampai saat ini sudah terbentuk 29 DPD se-Indonesia. Jadi ada di 29 provinsi dan dibentuk DPC. Nah, untuk di Jawa Barat ini secara resmi kita sudah membentuk 4 DPC sejak berdiri DPD PAI Jabar tahun 2022. Sudah terbentuk itu adalah DPC PAI Kota Bandung, DPC PAI Kabupaten Bandung, DPC PAI Kabupaten Sumedang, dan DPC PAI Cimahi, KBP Cimahi. Nah, jadi 4. Yang lainnya sedang dalam proses. Nah, namanya sendiri itu kita berubah nama itu pada tahun 2023 seiring dengan adanya peraturan pemerintah bahwa nama perhimpunan itu sudah tidak boleh dipergunakan. Jadi harus berubah menjadi perkumpulan. Jadi perhimpunan akhirnya diganti, berubah namanya, kita menjadi perkumpulan pencinta anggrek Indonesia. Tetapi lebih banyak dipakainya perkumpulannya tidak dipakai, jadi pencinta anggrek Indonesia. Jadi PAI itu. Jadi seperti itu. Jadi semua di Jawa Barat masih terus berkembang kalau orang. Masih terus, insya Allah. Untuk member berapa? Ada individu, ada organisasi. Total di total ada berapa? Total Jawa Barat itu kita sangat banyak, ribuan kan. Kita ada data yang
anggota di setiap DPC, tetapi kita juga ada yang non DPC itu masih dikelola oleh DPD ya, oleh DPD. Anggota ini adalah terdiri yang pertama dari penghobi anggrek. Jadi mereka murni pencinta anggrek yang hanya memelihara anggrek di rumahnya karena hobi. Jadi bukan untuk dibisniskan, untuk dijual. Itu yang pertama. Jadi yang kita wadahi adalah itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya petani anggrek. Petani anggrek ini juga kategorinya ada beberapa kategori. Satu ada petani yang namanya petani pembibitan botolan. Itu kategori yang pertama. Mereka itu membuat bibit-bibit anggrek dari mulai menyilangkan, kemudian jadi buah. Mereka menggunakan teknik in vitro untuk menjadi bibit di dalam botolan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga petani yang khusus mereka membesarkan dari keluar botol sampai usia seedling sekitar segini lah ya, sekitar 15-17 cm sampai usia seedling. Nah, yang usia seedling ini biasanya nanti dilempar ke petani yang untuk pembibitan untuk pendewasaan, untuk remaja dulu, untuk remaja. Nah, nanti bertahap masuk ke untuk dewasa, kemudian untuk pembungaan. Jadi ada paling tidak 5 segmentasi petani anggrek. Dari mulai tadi botol, petani pembibitan untuk seedling, nah, kemudian untuk remaja, untuk dewasa, dan untuk berbunga gitu, seperti itu. Nah, jadi setiap segmentasi petani anggrek ini semua mempunyai nilai manfaat mereka secara ekonomi. Jadi mereka sudah bisa menjual hasil produknya. Jadi ketika mereka memulai dari botol pun sudah ada nilai ekonomi yang sudah ekonomi ya, betul gitu. Karena bisnis anggrek ini kan sebetulnya rangkaiannya sangat panjang ya. Dari tadi kayak Tina mulai menyilangkan botol sampai ke berbunga, itu variasi. Ada yang bisa 1,5 tahun sudah di botol aja itu hampir 1 tahun ya Pak. Di botol aja setahun itu Pak. Di botol aja setahun. Jadi itu di botol setahun dikasih pupuk, dibiarin atau enggak? Jadi memang medianya sudah disiapkan sedemikian rupa, sudah dengan media yang khusus Pak untuk penanaman. Jadi kalau tadi saya bilang yang seperti ini bisa 1,5 tahun berbunga itu dari sejak dikeluarkan dari botolan 1,5. Ini Phalaenopsis jenisnya. Phalaenopsis Jawa Barat. Enggak. Ini mah sudah silang menyilang itu Pak. Silang jadi menyilang. Dimanapun di Indonesia bisa memproduksi seperti ini. Bisa. Dan hasilnya seperti ini. Bisa hasilnya sangat banyak. Makanya jadi banyak. Kalau spesimen Jawa Barat sendiri apa namanya? Spesies. Nah, spesies ya. Betul. Jadi berbicara ke spesies, ini di seluruh dunia itu kita tersebar hampir 35.000 ya Kang, 35.000 jenis anggrek spesies di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dan di Indonesia kita memiliki sekitar 6.500 jenis. Jadi dari 3.000 udah 10% ya berarti? Ya, hampir 20% ya dari kita ya. 36.000. Ya. Oke, ya. Nah, seperti itu. Dan itu tersebar di hampir merata di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Bisa bilang bahwa Indonesia terkaya dalam jenis bisa. Apa tadi spesies? Bisa. Wow. Kita cukup banyak. Kalau kita terkaya berarti potensi ekonominya harus besar. Harus. Nah, endemik Jawa Barat seperti salah satunya adalah Phalaenopsis amabilis nama latinnya, tetapi orang tua kita zaman kecil itu menyebutnya anggrek bulan. Anggrek bulan yang putih. Nah, itu adalah cikal bakal ini Pak, yang cantik-cantik itu cikal bakalnya dari sana. Masih ada kan endemik itu? Ada, masih tetap itu oleh para kolektor di Jabar, itu di setiap itu masih, karena amabilis ini setiap provinsi punya Pak. Jadi ada amabilis khas Jawa Barat, ada khasnya Papua, ada khasnya Ambon, ada khasnya di mana-mana itu ada, punya bedanya itu sedikit-sedikit mungkin dari warna lidah dan lain-lain gitu. Jadi organisasi ini memanage para pencinta dan petani dan kemudian industri. Nah, industri itu
Jawa Barat ini mempunyai industri anggrek yang mendominasi hampir perkiraan ya mendekati 90% pasar Indonesia itu anggreknya berasal dari Jawa Barat. Wah, luar biasa. Ini potensi yang luar biasa, potensi yang Bagi luar orang biasa. Jawa Barat harus bangga nih Harus kita. bangga. Dan itu di mana saja tersebar Bu sih Nah, industri-industri itu tersebar. Tadi saya bocor sambil berbunga uang balik. Nah, itu tersebar di Bandung. Kita tidak punya potensi industri itu. Bandung adalah nggak ada Pak, nggak punya industri. Di Bandung itu banyaknya hobiis. Kemudian pasar di kita ya lebih banyaknya orang-orang seller. Jadi Kota Bandung itu sebetulnya lebih merupakan wadah untuk menampung produk-produk yang ada. Di sini, Ya, nah jadi makanya sebetulnya cocok kalau Jawa Barat ini bisa mendirikan pasar anggrek di Kota Bandung sebetulnya gitu ya. Nah, itu maka itu saya dibantu untuk mengkomunikasikan. Nah, sok orang misalkan kita membuat jangan spesifik pasar anggrek tapi pasar bunga karena kita mengangkat kembali Bandung kota kembang, kota kembang mana ada rayanya. Nah, yuk. Nah, kita dari sisi anggrek kita sangat berharap Bandung, Jawa Barat memiliki masterpiece pasar anggrek di Kota Bandung. Jadi pasarnya itu kita sentral. Memang karena dulu juga Bandung didesain sebagai kota yang waktu zaman East India ya. Jadi sudah ada stock exchange di sini, pasar modal tuh di sini, ada bank di sini. Zaman dulu kan sudah desain seperti itu. Sekarang kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Nah, tadi saya tertarik. Jadi di luar Bandung itulah yang memproduksi. Jadi kita di luar Bandung yang dekat paling mana misalnya? Paling dekat Ciwidey. Di situ ada sentra anggrek. Sentra anggrek juga ada beberapa kebun ya Kang. Atas bawah itu cukup luas. Kemudian ada di Subang. Oh, jadi Ciwidey, Subang, kemudian ada Karawang, kemudian ada di Cianjur, kemudian ada Sumedang, Pangalengan belum ada yang besar. Kemudian ada di ke arah atasnya itu Bogor. Bogor itu dengan mengembangkan jenis yang berbeda, jadi lebih banyak ke dendro Bogor ya Kang karena lebih panas cuacanya di sana. Itu berarti industri ya? Industri ya, sudah kalangan industri. Jadi sudah berbentuk perusahaan yang mengembangkan itu untuk mereka memproduksi anggrek untuk pasar nasional dan internasional. Betul. Nah itu jadi sebetulnya Jawa Barat ini potensinya sangat luar biasa. 90% industri anggrek itu ada di Jawa Barat. Kendalanya apa? Kendalanya? Kalau potensi berarti ada sesuatu yang harus di maintain sehingga potensi itu selalu berkembang atau naik. Betul. Apakah karena kebijakannya harus dipertajam atau koordinasi antar misalnya organisasi ataukah peran pemerintah juga harus lebih aktif atau seperti apa kira-kira? Ya, terima atur nuhun Kang Rudi. Nah, untuk industri anggrek di Jawa Barat ini satu saya bahas dulu secara nasional. Jadi produksi anggrek yang ada sekarang itu untuk memenuhi kebutuhan anggrek nasional itu masih belum bisa terpenuhi 100%. Nah, ini juga sebetulnya kesempatan nih untuk para pengusaha yang mau membuka bisnis di bidang anggrek gitu ya, bisnis di bidang anggrek. Nah, kenapa sulit? Satu karena anggrek itu memang membutuhkan aklimatisasi yang pas. Aklimatisasi itu cuaca Pak, cuaca yang pas untuk tumbuh. Jadi tidak bisa di sembarang tempat, Makanya kenapa tadi ada lokasi-lokasi tertentu ya kami yang jadi industri anggrek itu karena lokasi-lokasi itu yang cocok. Nah, itu satu. Tetapi bukan tidak mustahil itu kalau dieksplor terus kita bisa mengembangkan mungkin dengan dikembangkan di tempat lain tetapi jenisnya berbeda gitu, bisa seperti itu. Yang penting cocok di tempat itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang terkendala juga adalah bahwa permintaan produk anggrek bunga kita itu cukup tinggi Pak secara internasional. Nah, bahkan kalau dari dunia tanaman hias menurut data terakhir 2023 saya baru punya data anggrek itu
mendominasi ke satu untuk penjualan anggrek luar negeri. Satu dibandingkan tanaman hias lainnya, krisan dan lain-lain gitu ya. Ini masih anggrek yang menduduki pertama. Nah, namun demikian kita memang sampai saat ini teman-teman industri ini masih terkendala dengan proses pengiriman anggrek keluar dengan ekspor keluar. Nah, kenapa demikian? Karena kita ada peraturan yang memang mengatur kita semua bahwa anggrek itu menjadi salah satu komoditi yang dilindungi, jadi tidak bisa sembarang diekspor. Bahkan kita kalau pengiriman antar provinsi aja kita harus masuk karantina, Pak. Oh iya? Iya, pengiriman antar provinsi kita harus masuk karantina, Pak. Itu anggrek khusus, tanaman hias lain enggak kan? Khusus anggrek gitu ya. Ini khusus anggrek kita masuk karantina. Itu kalau antar pulau ya, bukan antar provinsi, untuk antar pulau. Nah, kenapa demikian? Ini juga yang terus-menerus oleh DPP pusat, kemudian oleh DPD, kita berkomunikasi dengan kementerian, kemudian dengan dinas BKSDA dan lain-lain yang mengenai itu, bahwa sebetulnya yang kita kirim keluar itu, yang kita jual keluar, kita ekspor keluar itu bukan anggrek endemik Indonesia, bukan spesies Indonesia. Ya, seperti ini udah bisa impor, betul. Ini udah bisa ekspor kita yang seperti ini, karena tapi kan itu sebetulnya hybrid. Ekspornya berjalan kan? Berjalan, tetapi masih sangat terkendala Sementara market permintaan internasional besar, marketnya besar. Dari mana aja? Kemarin kita dapat informasi dari industri itu, permintaan kita dari Malaysia, kemudian Thailand, kemudian ada Jepang dan lain-lain, Pak, negara. Nah, itu banyak meminta ke kita, tetapi memang kita akhirnya terkendalanya di proses ekspor kita, prosedur ekspor kita. Terus kebijakannya atau memang kalau supply selalu ada kan, Bu? Kalau supply mah sebetulnya bisa digenjot, Pak. Kalau supply, ketika ini bisa terbuka, kebijakannya harus minum kopi supaya melek gitu. Ada potensi ekonomi ya di depan mata, di pelupuk mata nih kan, yang sudah bisa dengan adanya free trade ASEAN gitu kan. Buat apa misalnya kalau kebijakan itu menghalangi potensi-potensi ekonomi, terutama buat industri ya. Betul, buat industri. Sebetulnya Pak, industri itu sekarang kita mulai disinergikan, karena saya juga memberdayakan teman-teman yang petani, yang petani tadi. Jadi salah satu contoh, Pak, kita dari pembibitan yang seedling, bahkan botolan dan seedling itu kita masih banyak diimpor dari negara luar. Sedihnya, Pak. Kok bisa? Itu dominasi, sama sih, sangat mendominasi itu. Itu dari Taiwan, dari Thailand. Punya endemik sendiri. Nah itu, kenapa demikian? Satu, karena petani kita belum disupport secara penuh oleh pemerintah untuk penyediaan bibit, Pak. Padahal bibit tinggal di mana-mana kan ada. Ya, sebetulnya kan kita menyilangkan apa yang unggulan itu juga banyak ya. Nah, tapi petani-petani ini sebetulnya dari mana impornya? Impor sekarang Thailand, Taiwan. Dari mulai Iya itu. Nah, jadi kita tidak menutup mata bahwa memang untuk salah satu misi DPDPI Jabar itu kita ingin merintis swasembada benih anggrek. Apakah misalnya swasembadanya kita baru bisa 10%, enggak masalah gitu. Yang penting kita bisa berjalan dulu. Oleh sebab itu kita menggenjot generasi muda, para breeder yang menyilang-nyilangkan, yuk kita bikin silangan-silangan bagus yang nanti bisa, silangan bagus ini apabila sudah jadi seedling, sudah itu bisa kerjasama kita dengan industri, Pak. Nah, ini yang sedang kita coba jalan. Ini peran pemerintah yang mengencourage itu, yang mendorong, mensupport ini dinas pertanian berarti? Kalau di tingkat provinsi, dinas tanaman pangan dan hortikultura. Dinas tanaman pangan itu di dinas sendiri. Dinas tersendiri ya. Bukan dinas pertanian. Bukan dinas pertanian. Hortikultura, karena anggrek itu tanaman hias masuk ke hortikultura.